Anda kembali menyaksikan Net 12, bekal sehat penting bagi perkembangan dan penunjang aktivitas buah hati. Nah, Elis, kamu suka nggak nyiapin bekal untuk anak kamu? Suka banget, dan saya setuju banget karena sebenarnya nih tidak sulit ya untuk menyiapkan dan memberikan yang terbaik untuk anak kita Betul. sehat, makan Iya. yang sehat ya. Nah, Sabda Mariam akan membahas secara lengkap dalam Afternoon Chit Chat. Makanan yang higienis dan bergizi tinggi sangat baik untuk buah hati kita. Namun seringkali para ibu lupa, bahkan tidak sempat untuk menyiapkan bekal makanan untuk buah hati mereka. Nyatanya banyak anak yang masih jajan atau membeli makanan sembarangan di sekitar lingkungan sekolah yang kebersihannya belum terjamin untuk kesehatan buah hati. Banyak makanan yang terbuat dari bahan pengawet yang bisa menyebabkan penyakit pada anak. Untuk para ibu di rumah, sebaiknya menyiapkan sendiri bekal untuk anak kita. Selain bersih dan higienis, tentunya mengandung banyak vitamin yang bergizi tinggi untuk kesehatan buah hati kita. Hai, saat ini saya sudah bersama dengan Chef Alvin dan Mbak Audi sebagai ahli gizi. Chef, kalau ingin membuat sarapan untuk anak, sebaiknya membuat sarapannya seperti apa sih, Chef? Kalau untuk membuat sarapan, sebenarnya harusnya kita tahu dulu kesukaan anak kita apa. Terus kita harus menyiapkan makanan yang harus komposisi kandungan gizinya baik ya. Nah, setelah itu baru kita siapkan makanan tepat waktu sebelum dia sekolah. Oke, berapa lama Chef mempersiapkan makanan paling cepat untuk dibawa anak sekolah? Kalau untuk persiapannya kurang lebih 15 menit lah. Chef, hari ini mau bikin bekal apa, Chef? Kalau untuk hari ini kita bikin menu sarapan nasi ala sushi sama tempura sayuran dengan campuran ikan dori dibakar. Oke, Chef, ini bahannya apa aja, Chef? Oke, kalau untuk bahan kita ini ada nasi putih, terus kita punya ikan dori, sama sayuran ada wortel, jagung, sama kacang polong, terus kita ada wortel, bombay, sama bayam. Terus ini kita punya rumput laut. Untuk bungkusnya, Chef? Ya, betul. Oke, Mbak Sabda, kalau gitu saya mau masak dulu untuk menyiapkan sarapan. Iya, Chef, makasih. Mbak Audi, kalau anak tidak menyukai sayur, bagaimana sih Mbak mengganti makanan lain yang tetap berserat tinggi, tapi anak itu suka gitu Mbak? Seharusnya orang tua tetap memberikan sayur. Misalnya kalau jika anak itu tidak menyukai sayur, bisa dicincang kecil, kemudian dibuat seperti nugget sayuran atau perkedel sayuran juga bisa. Ada cara yang disukai anak-anak, biasanya dibikin seperti jus sayuran yang dicampurkan dengan buah seperti itu. Sayuran yang memiliki banyak vitamin itu terdiri dari apa saja sih? Sebenarnya semua sayuran itu terdiri dari vitamin yang berbeda-beda. Makanya itu kita semua harus memakan semua jenis sayuran. Jadi mungkin wortel mempunyai vitamin A, kemudian nanti ada sayuran lain yang memiliki vitamin B seperti itu. Jadi kita harus memakan sayuran. Mbak, kalau misalnya anak tidak menyukai sayur, bagaimana sih si ibu menyiasati supaya anak tetap makan makanan yang berserat tinggi? Sebenarnya seorang orang tua tersebut harus membangun psikologis anak tersebut gitu. Jadi walaupun dia tidak suka, tetaplah perlahan-lahan dicoba untuk memakan sayur seperti itu. Nah, kalau misalnya ingin anak cerdas, anak pintar, itu makanannya harus bagaimana? Makanan anak cerdas dan pintar sebenarnya semua komposisi bahan makanan seperti karbohidrat. Kita bisa memberikan nasi atau pasta, kentang sebagai sumber karbohidrat itu untuk energinya. Kemudian nanti ada protein hewani yang terdiri dari ikan yang dia memiliki omega 6 dan omega 3 yang dapat mempercepat pertumbuhan intelektualnya. Kemudian nanti bisa dilengkapi dengan buah-buahan seperti itu. Mbak, untuk bekal makanan yang saat ini sedang dibuat oleh Chef Alvin, itu kandungannya apa saja, Mbak? Oh ya, tadi kan kita akan membuat nasi ala sushi. Itu tadi ada nasi yang mengandung karbohidrat. Kemudian kita menggunakan ikannya ikan dori, itu ikan laut yang mengandung banyak omega 3 dan omega 6 untuk meningkatkan kecerdasan anak. Kemudian tadi ada sayur-sayuran yang mengandung banyak vitamin dan mengandung serat. Sabda, ini makanannya. Wah, terima kasih Chef, cepat sekali.
Nah, ini dia makanan untuk anak sekolah. Pembuatannya praktis, kemudian dari segi warnanya pun sangat menarik untuk anak-anak. Biasanya sih kalau misalnya anak sekolah, kita menggunakan thermos box ini, Mbak Sabda. Ini jadi makanannya lebih awet, kemudian anak sekolah pun juga lebih senang menggunakan ini. Tidak begitu banyak jajanan itu ya, Mbak ya. Iya betul. Oke, kita langsung packing untuk sayurnya ya, Mbak Sabda. Ini ya, sangat berwarna. Jadi Dan dia tetap hangat walaupun dimakannya Iya. siang. Kan dibawanya harus pagi. Ya. Jadi dia tetap hangat karena dia menggunakan termos. Tuh. Ini untuk tempura sayurannya. Biasanya anak-anak suka ya yang namanya crispy, kriuk-kriuk gitu ya Mbak Sabda ya. Sebaiknya tuh anak-anak tuh dibawa bekas menunya tuh beragam atau diganti 2 hari sekali atau 3 kali sekali gitu, Mbak. Sebaiknya beragam Mbak Sabda, soalnya biar tidak terjadi kebosanan gitu. Jadi setiap hari ganti menunya ya. Iya betul, yang sesuai dengan selera anak. Gitu. Oke, ini sudah selesai. Oke, Mbak Sabda, ini makanan sudah siap untuk dibawaan. Siap banget ya untuk dibawa. Iya. Nah, untuk ibu di rumah mulai sekarang rajinlah menyiapkan sarapan dan bekal untuk dibawa anak sekolah. Menyiapkan sarapan bisa dengan cepat, hemat, higienis, dan lebih praktis. Anak cerdas, anak pintar, tentunya ibu pasti senang. Saya Sabda Mariam, saksikan terus Afternoon Cicat di Net 12. Sampai jumpa.